lagi nih sama kita. Baru kemarin muncul, sekarang balik lagi di Inek Interview Neka. Anjas. Kemarin kita kan berkonten dengan Bang Katak. Tapi ternyata netizen banyak salah fokus. Dia fokusnya ke Cutbre. Salah. Ternyata iya pada fokus nanyain yang cewek Instagramnya siapa, yang cewek Instagramnya siapa. Nah ini kita munculkan kembali. Siapakah nama Anda? Dinda. Gimana nih tadi? Gimana? Gue geliwet. Gimana tadi? Dinda. Dinda Putri adalah salah satu cewek Pamulang Pride. Tempatnya juga Bang Katak kemarin ya kan? Sebenarnya gue sama Katak itu udah kenal lama. Oke. Gitu. Kayak kita udah temenan dari lama sih kan, karena sama-sama Pamulang, suka nongkrong, kita pada suka nongkrong gitu. Jadi mereka Dinda sama Bang Katak tuh sama-sama satu tempat les di Kumon ya kan? Jadi mereka memang dedikasikan untuk di Primagama, jadilah mereka Pamulang Pride. Nyambung? Enggak, ya kan? Dinda itu sedang sibuk apa? Sekarang kesibukan gue adalah kuliah doang, ya, sama bikin konten. Masih di New Delhi, masih di New Delhi? Enggak, kuliahnya. Kuliah di mana Dinda? Kuliah di UPN Veteran. Oh, UPN Jogja, oke. Jakarta. Kenapa namanya Dinda? Gak tau anjir, nyokap gue. Kayak kirain kalau kayak Kata kan ada filosofinya. Kata kenapa karena jongkok, enggak lu karena Dinda? Karena Dinda. Karena muka gue pantas aja buat nama Dinda gitu. Jangan marah-marah. Jangan marah. Dinda, coba nyanyi dikit. Gue geli banget. Mau gue gak mau. Kita sebenarnya lagi bingung ya, soalnya syuting ini jam 10 pagi. Jam 10 pagi dan kita baru bangun. Iya. Jadi I woke up like this-nya kayak gini ya kan. Cakep kan? Gimana Dindanya tadi? Dinda. Kepantes. Lu di Pamulang. Mata itu bagian gak apa-apa, dia lucu. Jelek. Dinda tuh di Pamulang dari kapan? Gue di Pamulang dari TK. Lu dari TK udah di Pamulang? Pamulang belah mana? Buset, belah mana? Kalau begitu kita mikirinnya gue Pamulang bagian Reni nih. Bagian Reni. Apaan tuh Reni? Ada daerah namanya Reni, gede bego. Apa? Oh, Reni tuh lebih gede. Namanya Reni Jaya. Ya kan gue biasa di ini Swiss. Ya, kan kemarin lu abis ngobrol sama Katak, harusnya lu tahu. Iya, gue tipis-tipis nggak tahu gitu. Bagian Reni, oh berarti nih Dinda ini nih Pamulang kental nih ya, soalnya dari TK udah di situ. Iya. Kenapa dari TK? Sebelum dari TK di mana? Gue di Malang tinggalnya, kan gue lahirnya di Malang. Oh, lahir di Malang. Gue anak Jawa. Oh, lu baru lahir langsung kuliah? Enggak, bego. Baru lahir langsung umrah, pindah ke Pamulang dari TK lagi? Enggak. Oh, enggak gitu? Enggak, tapi kelihatan nggak muka Jawanya. Nah, lu kalau di Pamulang biasanya nongkrong di mana, Din? Lu kan cukup eksis ya di Pamulang ya? Iya. Gue nongkrongnya di Pasar Kita. Oh, Pasar Kita depan Universitas Pamulang. Ya kan dekat situ kan Dinda? Dekat situ benar. Tapi Dinda kalau ditanyain orang, misalkan sama orang yang baru kenal, lo tinggal di mana? Lo biasanya menyebutkannya Bintaro apa Pamulang? Soalnya banyak banget nih, Din. Yang anak-anak Pamulang, cuma ngakunya Bintaro. Tergantung ya, gue nongkrongnya di mana. Kalau gue nongkrongnya masih di tempat-tempat yang biasa gitu, kayak tongkrongan atau enggak baru kenal sama orang yang ceritanya kayak gue ngerasa kayak gue bakal deket sama dia, gue bakal ngomong kalau gue orang Pamulang. Tapi kalau seandainya gue kayak ke tempat-tempat baru nih, gue bakal ngomong ke orang Serpong. Serpong mananya ada itu di pinggiran. Padahal belakang ya kan? Padahal belakang. Tembusannya Pamulang 2 dulu kan? Pamulang 2, Ciater. Iya. Anjing anak Ciater banget lagi. Ciater. Nah, terus tuh menurut lu tuh gimana tuh orang-orang yang suka ngaku-ngaku gitu, Din? Padahal rumahnya di Priuk, cuma dia ngakunya gue biasa tinggal di Asaf, Senayan gitu. Jauh ya. Kan yang penting pride-nya aja. Ya,
Mungkin bakal berasa kalau lu udah terkenal sih, kalau lu udah kayak gue sekarang. Sokong. Ya Dinda ini followernya cukup banyak lah ya, makanya cukup dikenal. Yang bisa lu banggain dari Pamulang? Karena kan nih stigma orang-orang Pamulang tuh debuan. Ya kan stigma orang-orang ya. Padahal maksudnya enggak, asri kan Pamulang itu. Asri, iya. asri. Ya, banyak, maju. Iya. Modern. Ya cukup mistis dikit lah ya. Sedikit. Iya. Kan Bantennya masih ada. Oh iya. Bantennya masih dapet. Apa yang lu bangga dari Pamulang, Din? Menurut gue tuh Pamulang kayak apa ya? Rumah lu lah ya. Ya rumah gue. Terus yang kedua juga kayak lu nongkrong sampai jam berapapun itu fine aja. Kayak kalau sekarang kan kayak lu bingung nih di Jakarta, kayak lu mau nongkrong kemana gitu kan, kayak semua tutup dan segala macam. Kalau di sana tuh nggak gitu, kayak lu diterima jam berapapun juga, ya asal nggak lebih dari jam 12 sih. Oh iya, sama aja. Kan Jakarta sampai jam 9 doang. Oh iya. Oh, berarti tuh kalau di Pamulang tuh lebih tempatnya anak muda lah ya, kalau nongkrong tuh lebih enjoy. Living young and wild and free. Bener. Terus juga kayak lu kemana-mana deket, kayak lu mau ke Bintaro deket, lu mau ke Jakarta deket, lu mau ke BSD deket, kayak lu mau ke Kebumen? Lu jangan ada ke Pamulang. Kalau misalnya ke Monas jauh Din anjing. Ya ada tol aja. Sekarang Pamulang ada tol. Kemarin Jokowi dateng. Gila, kalau di Pamulang biasanya naik motor apa naik mobil apa naik skate? Gue naik motor. Enggak. Biasanya naik Gojek. Naik Gojek. Kalau motor kesukaan lu apa, Din? Kan pasti Aerox nih ya kan, doyanan lu. Aerox yang kakinya itu angkat di belakang enggak. Ngabers dong. Iya. Kalau lu punya keinginan ke situ, lu bakal nyoba nggak tuh, Din? Skill kayak gitu yang enggak, anjing nggak mau, ngapain? Kenapa? Ya ngapain? Jarang loh, Din, cewek-cewek kayak gitu, Din. Ada, cabai balap lu nggak tahu sih. Cabai balap aja. Di Pamulang banyak begituan. Oh iya. Iya, tapi biasanya Scoopy. Oh, di Pamulang tuh banyak track tersendiri buat. Iya. Soalnya ya gimana ya? Kita pada nih. Maaf ya. Bagaimana ya? Maaf nih warga Pamulang. Iya. Kita pada kan warga nih baru banget tahu nih. Aspal tuh jalanan aspal tuh kita pada baru tahu. Ada jalanan aspal gede banget nih di Pamulang. Cuma satu. Udah itu doang. Itu doang. Lurusannya udah ke Parung Panjang. Udah, orang mah nge-track di situ-situ aja. Oh iya. Jadi kayak lu nggak kemana-mana. Jadi kayak karena mungkin baru pertama kali ngeliat jalanan gede baru gitu kan. Oh, pada ngeliat, wih, aspal cakep nih. Iya, aspal jamu. Nggak bisa banget gitu, diem gitu ngeliatin aspal baru. Nggak bisa. Udah. Nggak apa-apa. Pamulang lu unik. Pamulang unik. Unik. Makanya lu cinta dengan Pamulang. Cinta. Bilangnya cinta, Din. Cinta, bener. Lu cinta dengan Pamulang lah pokoknya ya. Cinta dengan Pamulang. Lu nggak akan beranjak semenit pun dari Pamulang ya. Mau lu dikasih wejangan atau dikasih warisan rumah yang bagus di Senayan atau di Pondok Indah, tetap di Pamulang ya. Tutup. Dinda tadi perkenalannya kan begini ya. Gimana tadi, Din? Dinda gitu. Di TikTok itu banyak banget cewek-cewek cantik yang joget seksi. Apakah Dinda seperti itu? Enggak. Kenapa? Soalnya gue baru punya TikTok tuh berapa bulan yang lalu gitu. Gue punya TikTok. Oh, lu bukan yang latah. Ada yang trending, ada yang happening langsung ikutan enggak, gitu. Sumpah. TikTok gue aja tuh baru berapa videonya nggak nyampe 20 kayak. Terus gue tuh tipe orang yang kalau seandainya gue joget tuh gue kadang suka geli sendiri gitu ngeliat guenya. Ya tapi mungkin kalau mereka yang joget ya mungkin tuh kesukaan mereka kan. Gue bukan tipe orang kayak gitu. Jadi kayak kalau seandainya bisa gue buat lucu, mending buat lucu aja. Karena kayak soalnya gue kadang suka ngeliatin nih cewek-cewek cakep yang joget-joget, itu komenannya cewek-cewek yang kesel-kesel. Kayak gara-gara lu nih cowok gue jadi nontonin yang kayak gitu. Ya wajar lah mungkin cewek seperti itu.
Itu dia, gue takut banget kena begituan. Jadi kayak mending gue nggak usah aneh-aneh lah gitu. Karena kan pasti banyak banget ya kayak fans-fansnya dia tuh nyari dia di TikTok buat bikin konten-konten joget-joget punch ya kan, gitu ya. Emas gitu-gitu. Gue jadi bacol. Bakwan cocol kan maksud lu cocol. kan, bukan ini kan. Tapi lu emang bener-bener udah nggak suka aja yang kayak gitu-gitu. Yang begini. Nggak bisa gue juga nggak bisa. Tapi akan enggak? Belum tahu ya kan. Nanti setelah beberapa latihan mungkin akan. Tapi nggak pakai tank topan gitu. Ya nggak apa-apa juga sih kalau lu suka pakai tank top atau baju lu cuma tank top doang, it's okay. Ya kan, nggak apa-apa kan. Berarti kan banyak yang komen tuh di Instagram Dinda juga ya kan. Gara-gara lo nih cowok gue jadi ngomongin lo, jadi suka sama lo, jadi ngelupain gue, jadi ngelupain keluarganya dia demi Dinda gitu. Biasanya kan. DM tuh anjing keluarga sampai keluarga. Yang DM juga pasti banyak kan Din. DM, iya. Yang terutama ras cowok ya kan. Lu mau gak sama cowok jelek Din? Kaki kayak dia gitu kan lu mau gak? Oh gak yakin ternyata. Tipikal berarti ya, tipikal lu punya tipikal selera lu sendiri ya berarti ya. Iya punya sih. Selera Dinda itu kayak gimana? Ini butuh banyak yang tahu nih orang-orang nih. Harus jujur, harus setia. Bukan jujur. Yuyur. Yuyur. Iya. Yuyur. Nyebelin banget aja. Yuyur. Harus jujur, harus setia, harus humoris. Aku suka banget kayak I woke up, lo ngakak. Gue sentil. Gue suka cowok humoris. Terus habis itu harus lebih tinggi daripada gue. Terus Uus ya berarti ya? udah punya bini. Oh, udah punya. Tapi kalau mau yang kedua murah juga lo. Oke, setia, yuyur, humoris, tinggi. Tapi kalau mukanya biasa aja. Kan tadi gue nanyain jelek. Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, fine-fine aja. Apa, ya. Paling gue yang insecure. Paling lu nggak pernah update story. Paling. Paling lu nggak pernah post di feed deh. Tapi gue emang nggak boleh. Oh nggak boleh. Nggak boleh ngepost sama cowok. Oh gitu. Biar pacar-pacar gue di sana nggak dengari. Pacar-pacar online, maksudnya kayak followers gue tuh kan banyak tuh yang suka kayak, Hai Dinda, aku lagi galau nih, bla 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 bla. Nanti bakal gue iniin, bakal gue respon, curhat gitu. Terus ya udah kayak ya interaksi sama followers aja gitu. Itu gue nyebutnya pacar online. Karena emang lu suka dengan itu ya. Sebenarnya gue baru mulai sih hal-hal kayak gitu tuh sekarang. Soalnya kemarin-kemarin tuh gue termasuk yang diem-diem aja. Jadi gue mungkin bikin story kalau seandainya ada orang nge-reply, gue nya tuh diem doang. Kayak gue nggak tahu mau balas apa karena gue suka aku itu kan. Tapi sekarang gue udah mulai ada dorongan juga gitu kayak ayo balas-balasin gitu, terus atau enggak bikin interaksi bareng mereka atau nge-live dan segala macam. Jadi akhirnya terbiasa deh gitu. Dan followersnya juga suka akan hal itu juga ke lu ya. Suka lah. Tapi Dinda tuh sebenarnya tuh jadi punya followers banyak naik tuh karena apaan, Din? Bocah lancar banget. Enggak, demi Allah enggak. Lu cari aja di mana-mana enggak ada. Gua ada. Gara-gara awalnya tuh gue juga nggak tahu sih sebenarnya. Gue awalnya cuma selfie aja. Terus suka foto. Terus mungkin kayak gue hunting sama teman-teman gue. Terus nggak lama dikontak sama Jakarta Keras. Oh, jadi Dinda tuh emang karena sering posting selfie aja, jadi orang-orang banyak yang menyukai. Iya, gue juga bingung kayak, muka gue kenapa? Mungkin gak karena captionnya atau apa, nggak biasa aja gitu? Gue malah caption gue biasanya nggak jelas. Oh, kayak nggak jelas. Fotonya sambil begini, atau begini ya. Cuma captionnya po ame-ame belalang kupu-kupu kayak gitu. Yang kayak gitu justru kayak serunya di mana gitu, orang ngapain follow gue juga ada sempet titik di mana
gue tuh pengen ngapus Instagram. Bener-bener pengen ngapus Instagram karena tuh gue nggak suka banget punya followers banyak. Gitu, iya, gue mending kayak followers gue 600 tapi tuh semuanya isinya temen gue. Kayak karena gue ngerasa kalau temen gue tuh nggak akan ngejudge gue karena gue tuh tipikal orang yang kayak gue tuh overthink banget sama orang misalnya ngomong kayak lu so cantik lo ya kayak gitu tuh gue kadang miring lu gitu-gitu. Iya miring tapi emang ya. Iya. Jangan dilihat ya guys. Terus ya udah kayak gitu-gitu tuh gue kayak ngerasa udahlah kayak gue nggak perlu juga sih IG yang followersnya banyak. Saat itu followers gue tuh udah 30 atau 40 ribu. Iya 30 atau 40 ribu itu pengen gue hapus karena kayak gue ngerasa kayak iya lah nggak ada untungnya juga gue punya IG kayak gini gue bilang kayak gitu. Akhirnya udah tuh gue nggak aktif lama sebulan kalau nggak salah. Terus baru deh gue mulai lagi ngepost gara-gara tuh ya keluarga gue terus teman-teman gue tuh kayak support gue gitu kayak udah Din nggak apa-apa coba siapa tahu lu bisa dapat duit dari sini dan segala macam. Terus gue kayak yaudah gue coba gitu. Terus nggak lama dikontak Jaker. Thank you Jaker. Itu di kapan Din? Tahun ini. Oh berarti lu mulai lu waktu si vakumnya tuh di tahun kapan? Tahun kemarin akhir bulan. 2020 akhir bulan ya. Akhir tahun. Akhir tahun. Kemarin akhir. Iya gitu. Akhir tahun. Iya. Gitu. Berarti lu waktu zaman PSBB dan corona awal-awal juga ya? Lu diaktif dan aktif lagi. Sempat. Pokoknya sempat benar-benar gue tuh vakum kayak gue ngerasa kayak gue insecure dan segala macam gitu. Ya pasti lah ya maksudnya setiap manusia tuh punya masalah sendiri-sendiri ya kan. Tidak bisa melayani kalian setiap saat karena mereka punya ASMR. Ngomong apaan tuh? Kan terkedengeran kalau diedit. ASMR anjing. Oh ASMR gitu. Din masih banyak ini nggak DM yang aneh-aneh nggak Din? DM teraneh lu Din? Pap kontol sih. Gue gak ngerti kenapa kayak yang unik gitu Din. Enggak, itu menurut gue itu aneh banget sih kayak gue gak kenal lu gak kenal gue. Tapi itu dia pakai first account. Jadi dia P kontol. Abis P foto kontol anjing. Kayak gue kayak to the point parah ya. Kayak terus habis itu kayak gue bingung kan mau respon apa, tapi teman-teman gue tuh bilang balas Iya. Terus gue bilang kayak kalau gue balas takutnya dia bakal lebih parah gitu kan. Terus kayak ya udah akhirnya gue balas lah gini, kecil kok di share ke gue kayak gitu. Bikin jiper tuh cowok ya kan. Gak lama gue di-block. Sama tuh orang. Iya, tapi kenapa? Seenggaknya orang bego berkurang satu. Tuh aneh sih anjing. Lu maksud gue Din, ekspresi lu gimana Din? Pas dapet DM-nya, mukanya lu kayak gimana? Kayak gini. Kayak anjing gue gak habis pikir banget. Kayak lu nge-DM seseorang yang ya emang sih 50-50 lu gak tahu itu bakal dibaca apa enggak. Tapi kalau kebetulan dibaca kayak lu nge-DM orang terus lu ngirimin foto titik. Jadi kayak angle-nya dari mana? Oh dari situ. Gini sebenarnya. Gitu. Tiduran gini. Sumpah. Aduh. Tapi lu zoom nggak? Nggak tahu. Lu zoom nggak? Kagak. Nggak. Sebenarnya gue zoom dikit soalnya kecil. Oh karena kecil jadi lu zoom. Gue zoom. Mana titiknya nih ya kan? Oh ada dikit gitu. Iya. Gue pikir biji doang. Gak ada pasangnya. Jemputnya nutupin gitu ya. Tapi orang-orang tahu kalau lu tuh pamulang, lu yang ngasih tahu ke mereka kalau gue bocah pamulang, apa mereka tahu sendiri karena sering ngeliat lu balapan di Pamulang? Kalau gue itu awalnya orang Pamulang tahu gue, Terus kayak banyak yang komen, ini mah gue sering lihat di tongkrongan ini, bla bla bla. Terus gue kayak, oh ya udah. Akhirnya gue mulai lah nge-share kalau gue tuh orang Pamulang gitu. Tapi masih banyak juga orang-orang yang kayak teteh orang Bandung gitu, yang kayak gitu, yang kayak nanyain gue, lo Jakarta stay di mana, lo di Bali stay di mana. Jadi ngira gue tuh nggak ada Pamulang-Pamulangnya sama sekali. Emang muka gue kurang Pamulang nggak?
Karena kulit lu putih. Orang Pamulang jarang yang panunya rata di. Kan? Jadi gue panunya rata nih. Iya. Cuma emang lu campuran apa sih Din bisa putih begini? Selain lu menggunakan Scarlett ya. Scarlett, whitening. Masuk itu yang lagi pertama. lah, Scarlett ya kan. Gue sama cowok ya, tolong. Iya. Iya. Nggak ada sih. Bokap orang mana, nyokap orang mana? Nyokap gue campuran Chinese. Oh, ada Chinese-nya, Iya. darah Chinese-nya. Bokap gue campuran Belanda gitu. Terus bule juga lu Din ya? Boleh bokap gue. Betul bule Pamulang lu ya? Boleh Pamulang. Pamulang tuh ada singkatannya Din. Apa? Pacaran mulu kagak kayang ya. Kenapa kayang anjing? Apa sih kurang? Tapi kenapa kayang anjing? Din balik yang ke DM. Iya. Kan itu kan kalau DM-nya orang-orang strangers nih ya kan. Kalau tingkatan-tingkatan yang cukup terkenal ada nggak Din? Ya mungkin centang ijo gitu atau enggak yang followersnya cukup banyak gitu yang 200 followersnya 200. Kok dibahas ya? Enggak, cuma nanya doang. Ada nggak beberapa yang nge-DM lu kayak gitu? Ada lah, ada. Gitu. Ya DM-nya sih kadang mungkin mereka iseng kali ya. Mereka iseng kayak mungkin mereka cowok kan? Cowok. Mungkin mereka bisa kayak ini gue fallback juga mau di EW. Mungkin ada orang-orang yang mikir kayak gitu. Karena itu benar adanya orang-orang seperti itu. Tapi gue alhamdulillahnya gue nggak pernah merespon kayak gitu loh. Jadi kayak kalau lu mau berteman sama gue ya udah berteman aja. Gue nggak mau kayak ada benefitnya gitu loh. Gue nggak mau. Kenapa ya orang-orang kayak gitu berpikirnya kayak gitu Din? Apa karena mereka punya power sih. Privilege? Ya gue artis, gue terkenal. Apa yang gue mau ya gue bisa dengan followers gue gitu. Banyak yang kayak gitu. Dia mungkin ngerasa kayak, gue punya power, lu pasti suka sama gue bisa bantu lo dan segala macem gitu loh kayak gitu. Tapi gue kayak maaf, nggak bisa. Gue nggak suka. Kalau posisinya dibalik Din, misalkan lu suka sama, lu nemu di Instagram, ini cowok gemes juga ya gini. Cuma dia maksudnya bukan tidak punya followers banyak atau apa gitu. Lu yang aja. Sapa duluan, lu punya berpikiran itu juga nggak? Mau kali ini sama gue gitu. Gue basically gue orangnya gengsian sih. Lu gengsian? Gue nggak pernah nge-reach cowok duluan. Tapi kalau gue follow di fallback alhamdulillah. Oh iya. Tapi kalau misalnya di fallback nih, lu yang sapa duluan apa nunggu dia? Nggak pernah gue nyapa. Oh gitu. Bahkan gue nge-follow duluan nggak pernah. Replay story nggak? Replay story nggak? Gue nggak pernah follow duluan. Nggak pernah gue nge-follow. Oh, lu nggak pernah tuh nge-follow duluan? Malu. Kamu malu. Oh jadi kalau kayak beberapa yang followers banyak itu yang nge-DM lu, tidak lu respon tuh? Ada kali ya yang beberapa respon? Sempet ada waktu itu karena dia iming-imingnya nih si centang biru ini ya. Iming-imingnya adalah gue mau ngasih lu PR package. Jadi dia bikin suatu produk. Dia bikin suatu produk. Iya. Semoga nggak ada yang tahu ya. Dia bikin suatu produk. Pada saat itu produknya entah vape apa liquid vape gitu. Dia nge-DM gue. Iya. Pokoknya produk lah ya. Iya, produk. Dia ngomong sama gue gini. Aku boleh nggak minta WA kamu? Soalnya aku pengen ngirimin nih barang-barang aku ke rumah kamu, bisa nggak? Gitu. Terus karena gue mikir, oh ya udah, berarti bisnis aja gitu kan. Gue mikirnya bisnis aja. Akhirnya gue kasih lah nomor manajer gue. Le, nanti bakal ada yang ngechat lo gitu, kayak gitu kan. Terus ya udah, gue kasih, dia bilang ribet kalau pakai manajer kamu, kalau langsung kamunya aja boleh nggak gitu. Nah pinternya gue bilang kayak gini, nomor kakak aja sini, nomor kakak aja sini, nanti aku chat, gue bilang kayak gitu. Dia ngasih nomor, gue dapet nomornya, tapi nggak gue chat. Nah terus abis itu pada saat itu gue punya cowok. Pada saat itu gue punya cowok. Jadi akhirnya cowok gue yang ngechat. Dia waktu itu sempet nanyain alamat gue soalnya. Terus habis itu selalu nge-DM-in gue kayak, kamu kelar kerja jam berapa? Aku di neighborhood nih.
Naik bus Jakarta. Gitu, iya. Dia bilang, kamu mau nggak kesini? Aku soalnya sendirian, bla 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 kayak gitu. Terus gue kayak, sorry kak, aduh sibuk. Gue belajar bla 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 bla, gue sibuk. Soalnya waktu itu gue kerjanya gue kerja di Kejaksaan. Kejaksaan kan di Blok M. Iya. Kan deket kan. Deket lah ke Gunawarman. Iya, mungkin dia ngeliatin story gue, tapi dia nggak follow gue. Sampai detik ini dia nggak follow gue, tapi masih nge-reply DM gue. Nge-reply story gue. Kenapa ngajakin ke Neighborhood ya? Oh ya, Neighborhood Jakarta itu salah satu resto bar yang cukup fancy high end lah di Jakarta, ya kan? Kenapa dia ngajakin ke situ, Dinda? Kenapa nggak makan ketoprak setengah gitu di pinggir jalan? Mungkin gue mau dimabukin. Oh, gitu. Seperti itu. Formulanya lah ya. Kemungkinan mungkin ya ada ya cowok-cowok gimana sih kalau pengen bungkus cewek tuh kayak kelihatan aja gitu gerak-geriknya. Gue juga kayak udah paham lah ya skemanya kayak gimana. Jakarta, bro. Pamulang lu goblok. Tapi kan Tangsel. Mau Jakarta. Kerasnya sama. Iya, gitu. Kalau misalkan yang nawarin Kanye West kan dia juga punya produk tuh, mau ngirimin Yeezy ke lu tetep nggak mau? Sini aja bang, sini aja bang ke pasar kita. Sini bang basket nongkrong. Ngopi sama kita jongkok, sokin be, gitu ya dia. Mau. Ya tergantung. Kalau seandainya dia pengen ngasih produk dan emang purpose-nya dia kayak ngasih produk, gue fine aja. Tapi kalau seandainya lo ada misal nih embel-embelnya lo adalah ngasih produk ke gue, tapi lo pengen kayak ketemu gue lah dan segala macam. Itu sebelum dia minta nomor gue, dia bilang, atau enggak kamu di mana, aku samperin. Aku mau ngasih produknya. Sistem COD dia. COD. Sekarang bisa kirim-kirim anjir, lo mau gosen atau lo mau lewat lo paketin kan bisa. Apa-apa toding COD biar bisa lo foto kayak gini. Yang gini nih. Iya. Enggak. Ngeri. Buat cewek-cewek nih, kalau lo ada yang di reach, nggak perlu sama centang biru sih. Pokoknya sama orang-orang yang menurut lo kayak, ini orang kok kayak ngebet banget buat ketemu gue gitu. Mending nggak usah lo respon banget, soalnya kayak takutnya bahaya di lunya juga. Oke. Gitu. Dinda ini kalau misalkan diajak nongkrong ke tempat yang pinggir jalan, pecel lele, warkop, itu mau apa Dinda itu ada rata-rata atau levelnya kayak ya harus minimal restoran atau apa gitu? Soalnya kan mau aja sih. Bentukan lu kan putih bersih gitu ya. Takutnya kayak misalnya temen lu atau yang mencoba mendekati lu rada insecure ya kan, harus ngerogoh kocek dalam nih buat ngajak nongkrong Dinda. Enggak. Putih bersih suci. Aku suka-suka aja. Lu suka-suka aja kan, Din? Aku suka-suka aja. Nggak apa-apa kayak, ya emang kenapa sama-sama makanan kok. Soalnya di Pamulang juga gituan semua. Gitu. Misal ada yang ngajak nongkrong lu atau kasusnya lagi deketin lu ke tempat yang rada fancy ini, rada mahal, restoran mana gitu. Terus lu selesai makan split bill. Itu lu fan-fan aja nggak, Din? Atau nggak minta lu yang bayarin atau nggak setengah-setengah, itu lu gimana? Itu kan masalah kan first date nih ibaratnya, pertama kali jalan. Ya, nggak apa-apa sih. Kayak kalau seandainya gue harus bayar sendiri juga, toh dia nggak punya kewajiban buat bayarin gue gitu. Jadi kayak gue ngerasa kayak, oh ya udah kalau misalnya lo pengen PT-PT ya ibaratnya ya, kayak PT-PT nggak apa-apa. Lo fan-fan aja dengan hal itu. Gitu. Walaupun jajannya jus gula batu nggak apa-apa tuh, lu tetap setengah-setengah bayar ya? Nggak apa-apa. 1.000 gitu nggak apa-apa. Emang 1.000 ya? Kan 3.000? Paling ya 3.000, 1.500 gitu tetap dia. Nggak apa-apa. Se-strike itu tuh dia harus setengah-setengah gitu. Satu jus nih berdua nih. Nggak apa-apa. 1.500. Menurut gue itu malah lucu. Oh jadi kalau lu tuh bukan tipikal kalau yang ngajak pergi sama cowok tuh cowok yang harus bayarin gitu ya? Enggak. Soalnya sebelum-sebelumnya juga gue kayak gitu. Nggak pernah minta dibayarin. Tapi kalau dia mau bayarin ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau Din, pernah ada momen lucu nggak, Din? Misalkan lagi pergi sama cowok di tempat pinggir jalan? Pernah. Apa tuh? Jadi waktu itu gue jalan, dia ngedeketin gue.
Nah kebetulan tuh dia anaknya jenderal. Ada. Nah terus habis itu dia jemput gue, terus gue jalan lah. Lu tahu gak sih di Twitter teks dari berseragam? Oh iya. Sumpah, dia tuh yang kayak sepanjang jalan nih. Gue duduk di sebelahnya, terus gue duduk. Mau kemana? Mau makan yuk gitu. Ayo gitu. Makan di mana gitu? Makan di Senayan aja. Oh kan di Senayan gitu. Ya udah. Terus habis itu udah tuh sepanjang jalan dia tuh ngomong, iya bokap gue kemarin abis latihan tembak, terus gue juga ngikut. Lu mau lihat nggak fotonya kayak gitu. Terus gue kayak nggak usah, nggak apa-apa, lu nyetir aja gitu. Dengan iming-iming gue bilang, iya jangan main HP sambil nyetir. Padahal gue emang nggak mau lihat fotonya aja. Terus habis itu dia bilang, iya mobil gue kemarin ya habis ganti, sekarang gue maaf ya gue jemput lo pakai yang ini gitu. Pada saat itu dia jemput gue pakai BMW. Terus dia bilang kayak, maafin ya gue jemput pakai ini gitu. Gue dengar dari teman-teman lo suka Mercy. Kayak hah apaan sih kentut. Terus kayak aduh gue gak bisa banget. Aduh gue geli lagi ceritanya. Terus ya udah tuh pas nyampe sana, gue pikir karena omongan dia setinggi ini nih, dia mau ngajak gue makan fancy. Gue udah dandan, gue udah cantik. Ternyata makan taichan di pinggir jalan, gak apa-apa, gak apa-apa banget anjing. Tapi lu nggak usah nyuruh gue kayak, kamu dandan cantik ya, bla 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 bla. Terus habis itu kayak ngomong-ngomongnya kayak, iya kemarin gue habis makan sama teman-teman gue di Kemang, di Park 19 ya. Oh iya, Park 19. Di Park 19. Iya itu bilnya semua gue yang bayar, totalnya 8 juta. Dia ngomong totalnya 8 juta. Kayak anjing lo kayak apa sih? Lu baru nongkrong apa gimana anjing? Kayak gue juga geli. Kayak apaan sih? Terus abis itu setelah makan, bener-bener setelah makan, dia nganterin gue pulang, gue masuk rumah, gue blok. Karena lu jadinya ilfil kayak lu ya mungkin menurut dia adalah suatu kebanggaan kalau orang-orang tahu gue punya dan gue bisa apa-apa gitu. Tapi kayak it's not your money bro, it's your father's. Terkadang juga sih gue kalau misalnya ngobrol sama cewek-cewek ya Din ya, cewek-cewek tuh suka rada bener Kak Dinda kayak ilfil gitu dengan cowok yang baru pendekatan. Cuma dia tuh meninggikan dirinya dengan materi, dengan apa-apa gitu-gitu. Itu bukan hal yang keren sih menurut cewek-cewek. Jadinya, nah seperti Dinda ini, dia jadi kayaknya geli kayak gitu. Maksudnya sans aja gitu ya Dinda. Ya kalau punya duit ya terserah lo. Cuma nggak usah kayak, ya gue punya rumah di ini Pulau Tidung sama Pulau Pramuka gitu, nggak usah, santai-santai aja Din ya. Iya biasa aja kayak. Malah kalau misterius cewek banyak kan lebih kepo ya Din ya. Iya. Gue cecer. Kayak ya Dinda tuh suka kayak main limbat gitu tuh jatuhnya. Misterius nih cowok gimana sih? Tuh serem jatuhnya anjing. Kayak gitu. Oke deh, ya, seru juga ngobrol-ngobrol kita nih Din. Lu ada pesen-pesen nggak Din buat anak-anak Pamulang yang mengaku Bintaro dan Serpong itu? Ya, ada sih. Bangga, lo harus bangga lo tinggal di Pamulang walaupun kita dianggap pedalaman, kumuh, banyak debu, banyak truk, nggak apa-apa. Yeah. Karena disitulah tempat kita pulang guys. Itu rumah kita. Walaupun gue sekarang stay-nya di Meru. Iya. Nggak apa-apa. Pamulang tuh lo harus bangga lah jadi orang Pamulang, soalnya kayak lo kemana-mana deket, terus habis itu lo nongkrong pasti selalu happy di sana, kayak tiap hari tuh rame aja gitu, nggak ada tongkrongan hari sepi. Oh iya. Sumpah nggak ada. Karena semua satu Pamulang tuh pasar semua ya. Iya. Kebetulan seperti itu. Kalian harus bangga. Nah, pesen juga buat Dinda, karena Dinda Pamulang, pacaran mulu kagak pulang-pulang. Pulang lah Din. Pamulang, pacaran mulu kagak pulang-pulang. Thank you semuanya untuk obrolan kita yang seru banget, ya kan? Sampai berjumpa di Inek berikutnya. Hai.